Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita hari ini, yaitu competing on resources, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juli dan Agustus tahun 2008. Dan masih bersama kita Pak Darmono, CEO dari Jababeka, dan kita tadi membicarakan tentang apa sih valuable resources yang ada di Jababeka yang digunakan oleh Pak Darmono saat ini dan yang akan dikembangkan di masa mendatang. Kita tadi belajar bahwa Pak Darmono katakan awalnya you have the land bank yang sulit ditandingi oleh perusahaan yang lain, yang besar sekali. Kemudian in the future itu yang ingin dikembangkan bukan hanya menjual land bank, tetapi juga value added yang bisa di-develop dari land bank tersebut. Berarti adalah the next competitor, competitively valuable resource-nya adalah human capital atau intellectual property-nya. Dan kemudian Pak Darmono katakan bahwa reputation juga adalah sesuatu yang di-develop yang bisa menjadi competitively valuable resources. Coba kita lihat Pak, dari tiga ini mana yang paling memenuhi syarat kelima ini Pak ya. Satu adalah yang dikatakan difficult to copy. Difficult to copy, land bank difficult to copy nggak Pak? Land bank size? Land bank size itu susah di copy kalau nggak punya capital. Kalau punya capital ya bisa aja. Iya, itu is about money ya. It's about money, it's about relationship sama government juga Pak. Betul. Sometimes dikasih aja tanahnya di Papua tuh masih banyak tanah. Betul. You mau kembangkan ya. Kemudian depreciate slowly. Land bank itu depreciate slowly. Habisnya pelan-pelan. Tergantung. Justru ini dilema. Makin dia pasarinnya makin cepat, depresiasinya makin cepat gitu ya. Makin successful, depresiasinya makin cepat ya Pak. Dalam rule of thumb property itu sepertiga itu sisanya itu dagingnya. Jadi kalau yang lain baru kulitnya Pak ya. Satu dua tadi dijual cepat, tiga itu kita lah makin cepat menikmati dagingnya tadi kan. Tapi setelah itu dagingnya habis juga kali Pak. Oh, dagingnya nggak dijual juga kan? Dagingnya nggak dijual. Bangunlah bangunan-bangunan disewakan menjadi recurring income. Oke. Jadi tapi land banknya jadi kecil Pak ya. Jadi berubah ya. Jadi size land bank. Tapi harganya mahal sekali. Iya. Jadi dari size land bank menjadi harga dari land bank tersebut yang berubah ya. Kemudian value-nya dikontrol oleh company atau enggak? Value-nya dari land bank itu dikontrol oleh company ya, jelas dikontrol oleh company ya. Di-maintain dengan baik. Izinnya di company ya kan. Difficult to substitute land bank. Land bank bisa disubstitusi yang lain enggak? Sulit lah ya. Land bank mau disubstitusi sama apa? Oleh air, oleh air nggak bisa lah, oleh udara nggak bisa juga karena ini bangunan harus berdiri di tanah ya. Superior untuk land bank ini secara average itu nggak dipunyai oleh company yang lain Pak ya? Betul, kalau yang dekat Jakarta kan dia terbatas. Jadi supply-nya terbatas, apalagi kalau infrastrukturnya sudah lengkap. Itu lebih tinggi lagi. Dari segi quality-nya juga, dari segi kedekatan Jakartanya dan segala macam itu tidak cukup superior ya dibandingkan yang lain ya. Jadi land bank itu masih merupakan competitive valuable resources. Kita punya intellectual property-nya Pak, difficult to copy nggak Pak? Oh iya, karena di dalamnya kan ada perizinan yang susah diperoleh juga. Kemudian banyak infrastruktur yang mahal, yang susah bikinnya, yang tidak mudah untuk dibuat. Jadi the capability yang stay di orang-orang ini yang sulit di copy ya, sulit di copy dan tetapi di sini pertanyaan kedua, depreciate slowly atau enggak? Karena yang namanya intellectual capital, kemajuan teknologi dan segala macam kan ada incorporated di sana. Sehingga kalau orang tersebut tidak diisi secara berkala, dia akan depreciate-nya cepat. Tetapi kalau diisi terus, baru bisa dipertahankan depresiasinya cukup lama gitu ya Pak ya? Ya selalu harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau ada teknologi baru, ya harus siap untuk merubahnya. Equipment baru harus berani beli. Betul. Nah, value-nya dikontrol oleh company atau enggak intellectual property-nya? Kalau itu adalah orang-orangnya kita, kecuali bedol desa, timnya keluar semua, itu value-nya bisa, tapi sulit ya, karena biasanya bukan hanya orang-orangnya, tetapi sistem dalam company tersebut yang menunjang kerjanya. Tetapi yang masalahnya ini kalau misalnya intellectual property itu letaknya adalah di partner kita Pak, ataupun di subkontraktor kita, mungkin inilah nomor 3 ini menjadi agak goyang ya, value-nya itu tidak hanya di company kita tapi ada di tempat lain ya. Tapi dengan adanya reputasi dan trademark, maka tidak jadi masalah.
Karena dengan trademark dan reputasi itu harganya kan jauh lebih tinggi daripada yang nggak punya trademark dan reputasi. Betul. Sehingga kita kalau harus membeli dari kontraktor kita pun tidak masalah. Tapi kalau kita ngomong kita cuma punya trademark, tapi kan kita ngomong ini adalah intellectual property yang distinktif, Pak ya, yang beda dengan yang lain, sehingga itu bisa kita pergunakan untuk berkompetisi dengan yang lain. Tapi kalau kita bilang kita punya trademark terus kita bisa shop subkontraktor siapa aja, berarti intellectual property-nya nggak distinktif, tinggal kita branding aja jadi gitu ya. Betul. Jadi dalam hal ini saya kira tetap intellectual property dalam, kecuali dipelajari orang-orang kita sendiri. Tapi kalau kita gunakan subkontraktor ataupun partner agak shaky di poin nomor 3-nya. Ya. Yang nomor 4-nya difficult to substitute. Intellectual property ini difficult to substitute, di substitute dengan cara yang lain. Saya kira intellectual property saingannya ada teknologi. Ya. Orangnya pinter, tapi ada teknologi baru yang mengalahkan kepintaran orang tersebut, bisa aja kan ya. Orang pemain catur aja bisa kalah oleh komputer gitu ya. Kalau Kasparov aja bisa kalah sama komputer misalnya ya. Ya kuncinya human resources kita harus terus di-develop dan loyalitasnya dijaga. Right. Itu harus ada reward and penalty yang baik. Baik. Kemudian superior to similar resources of competitors. Intellectual property ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga distinktif, Pak ya. Sehingga misalnya kemampuan membuat rumah sakit orang lain juga bisa, Pak. Tapi mungkin rumah sakit tertentu yang rumah sakit industrial misalnya itu yang nggak punya, orang lain nggak punya gitu ya. Mungkin itu akan lebih nggak begitu juga. Mungkin mesti cari atau membangun rumah sakit yang betul-betul sulit ditiru. Misalnya kayak rumah sakit jantung. Itu kebutuhan operasi jantung di Indonesia itu kan antara 100.000 sampai 200.000 per tahun. Padahal kemampuan di Indonesia kurang lebih baru 2.500 kemampuan mengoperasi. Nah, kalau kita bikin rumah sakit seperti itu. Tapi sisanya kemampuan nggak bisa membuat bayar kali, bukan kemampuan nggak bisa menampung ya? Yang mampu bayar ke Singapura atau ke luar negeri ke sana. Tapi ada kan yang mampu sebetulnya di Indonesia. Itu cukup banyak. Itu yang nggak tertampung masih cukup banyak, Pak ya? Belum lagi dari luar negeri juga berkeinginan untuk berubah di sini. Jadi pasarnya kan menjadi pasar dunia. Dan itu harus didukung dengan infrastruktur world class seperti air yang langsung bisa diminum, fiber optik, listrik yang handal dan lain sebagainya. Oke, Pak. Jadi itu kita lihat dua tadi udah kita analisis. Yang ketiga itu adalah reputasi. Reputasi difficult to copy. Susah dong. Susah ya, namanya reputasi. Take a long time. Seperti brand image ya, itu susah di copy. Depreciate slowly apa cepet? Betul. Tergantung. Kalau kita kembali brand image tetap harus disupport terus. Kalau misalnya kita nggak support terus, dia akan depreciate cepat. Jadi nomor 2 itu bisa kita pertahankan tergantung kita punya effort juga. Pasti. Ya? Pasti. Sangat memerlukan maintenance yang tinggi. Karena kalau kita salah, reputasi kita tercemar, itu berkurang. Nomor 3, value-nya control by company of course. Yang namanya reputasi, nama Jababeka yang nggak lari ke orang lain lah gitu ya. Difficult to substitute, jelas ya. Superior to similar resources of competitors, ya kita harus bandingkan kita punya brand image sama brand image yang lain. Apakah memang brand Jababeka itu lebih bagus atau enggak? Kembali brand itu lebih bagus atau enggak tergantung valuable resources yang lain tadi, yang land bank sama yang intellectual property tersebut. Jadi yang namanya reputasi ini merupakan satu competitively valuable resources, tapi tergantung oleh competitive valuable resources yang lain juga gitu ya. Jadi ini bukan independen, tapi tergantung oleh basic yang lain juga. Dan satu lagi capital. Yang satu lagi capital. Capital saya kira unless your capital so big kali Pak ya. Maksudnya kalau kita ngomong global, ya, you punya capital seberapa sih yang nggak bisa ditandingi oleh investor negara lain misalnya gitu. Ya, jadi kan semua itu relatif dalam hal itu. Kita mesti bicara mungkin parameternya kan di Indonesia. Kalau bicara kawasan industri, mungkin kita terbesar. Dan dengan public company, dan itu kan juga kemampuan untuk raise capital tadi, itu menjadi juga daya saing yang sangat sulit ditiru kan. Gitu. Kemampuan untuk raise capitalnya, raise capital. Di bidang yang sama tentunya. Iya. Tentu kalau bilang Bill Gates mau beli Jababeka ya mudah kan. Iya, makanya namanya capital itu agak sangat
riskan ya, karena kita tahu now is global company, uang nggak punya bendera, jadi anytime ada raja dari Arab mau invest ataupun orang terkaya di dunia tertarik Indonesia, kitanya happy, tapi challenge buat yang pemain di sana gitu kan. At once they can put a lot of money gitu, yang capital itu, makanya capital itu penting, tetapi kalau kita lihat segi global itu mungkin gini, yang saya maksud juga masalah itu adalah kalau capitalnya kuat, itu company menjadi healthy. Right. Ya. Jadi mana yang lebih penting, reputasi atau healthy? Ya badan kita lah, reputasi boleh bagus, tapi kalau nggak healthy kan reputasinya what for gitu kan? Iya, kan? Ya. At the end reputasinya juga rontok juga gitu ya. Iya, jadi betul. Ini capital ini untuk menunjang reputasi juga, Pak ya. Dan menunjang sehat juga lah, ya. Menunjang juga intellectual property, gimana orang bisa belajar kalau nggak ada yang bayar gitu ya. Betul. Dan juga land bank juga harus dipiara kan, land bank dikasih bukannya terus nggak ada maintenance-nya juga, Pak ya. Nah, jadi anyway, memang uang diperlukan lah di mana-mana. very basic ya, seperti oksigen dan makanan di dalam tubuh kita. Para intellectual business community dan para business leaders, kita harus summary-kan diskusi kita hari ini karena waktu sudah hampir habis. Jadi untuk kita bicara tentang competing on resources, kita belajar banyak dari Jababeka, bagaimana Jababeka mempunyai satu awal competitive resources land bank, kemudian dari land bank tersebut Jababeka mengembangkan competitive resources yang lainnya. Yang kedua adalah intellectual property yang dikembangkan, dan tentunya sejalan dengan itu reputasi juga dikembangkan, sehingga dengan demikian makin lama Jababeka makin collect lebih banyak lagi competitively valuable resources, sehingga kalau at one time misalnya land banknya itu berkurang, yang lain masih kuat ya. Dan land bank yang berkurang bergantung competitively strategic resources yang lain adalah harganya menjadi lebih mahal ya. Karena itu kita lihat satu modal itu kalau stay di sana terus tidak dikembangkan, maka kalau hanya sebagai land developer tidak punya valuable resources yang dikembangkan ataupun value added yang dikembangkan, at the end tetap bersaing dengan harga ya. Karena itu dengan modal yang ada tetap harus dikembangkan kompetitif resources yang lain, dan pada umumnya saat ini orang akan berpikir bahwa competitively valuable resources yang bisa diandalkan adalah intellectual property. Pertanyaannya bagaimana intellectual property yang biasanya stay pada kepala orang dan juga sistem perusahaan itu tetap stay di dalam company tersebut dengan cara kita manage employee kita dan partner-partner kita dengan baik. Para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri diskusi kita hari ini, yaitu competing on resources, dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Darmono yang datang jauh-jauh ke sini, Pak. Thanks a lot, Pak.